Soalnya Tuhan itu tidak ada di mana-mana, di dalam diri kita sendiri. Hati kecil manusia itu adalah black box-nya manusia hidup. Bersama saya Iman untuk program Talk and Talk di IMCOM Channel. Kita masih bersama sosok yang kontroversial. Ngomongnya kenceng, ngomongnya keras, dan selalu punya perhatian banyak pada berbagai aspek. Tapi di bagian kedua ini, saya pengen tahu sih. Kita masih kumpul lagi ya Pak Agustinus ya, ketemu lagi. Okay. Saya sebenarnya pengen tahu, filosofi hidup Anda, Pak Agustinus, seperti apa sih? Pokoknya yang penting orang hidup itu jangan nyusahkan orang, jangan merugikan orang. Tapi kalau misalkan orang ketemu Anda pertama kali Pak Agustinus, kenalan gitu. Kenalkan saya Agustinus. Pak Agustinus kerja di mana Pak? Gitu. Ada pertanyaan-pertanyaan basa-basi kalau kita kenalan tuh, kerja di mana Pak? Gitu. Apa jawabannya? Gini loh orang itu ya. Orang itu nggak perlu ditonjolkan. Makanya saya sarankan orang itu nggak perlu nonjolkan dulu apa pekerjaannya. Kamu sekarang berapa duit yang kamu keluarkan untuk kepentingan sosial itu? Orang kaya itu tolak ukurnya bukan berapa harta yang kamu punyai. Padahal orang coba lihat yang bicaranya lemah lembut. Mana punya pegawai bisa sampai puluhan tahun kerasan. Lalu pegawainya nggak iso apa-apa mana? Iya. Ya apa? Nggak iso apa-apa. Nggak ngerti apa-apa. Sampai mati jeragani, jerak pegawai ini mati bisa nggak ngerti apa-apa. Loh iya. Saya sudah ngasih tahu makanya. Awakmu makan sego, aku makan sego. Kamu makan nasi, saya makan nasi. Kalau saya bisa, kamu harus bisa. Harus bisa. Harus bisa. Tapi saya tertarik dengan apa yang tadi Pak Agustinus bilang bahwa parameter orang itu adalah bukan kekayaan, tapi kepedulian pada lingkungan, kepedulian sosialnya. Pak Agustinus, apa memang aktivis di kegiatan sosial? Saya itu ya kadang kala ya, kalau lihat belanjaan, orang yang kenal sama saya itu beli bensin sampai anak-anak itu gedek-gedek. Gimana? Uang kembaliannya nggak pernah saya minta. Oke. Ya, ambilin. Pak seneng tukangnya lah. Loh iya, memang kenal semua sama saya. Terus? Saya itu kasihan. Kamu ini sampai kapan, umur berapa kamu kerja gini? Penghasilanmu berapa? Saya itu bayangkan kalau diri saya seperti itu gimana? Semua orang tidak ada. Orang lahir di dunia itu kepingin hidupnya berkecukupan, pinter segala macam. Mana ada orang yang kepingin hidup melarat, urip soro? Tidak ada tuh. Tapi jangan kebacut, jangan keterlaluan. Orang-orang kalau punya pegawai kan gitu. Kalau saya pegawai saya lain, makanya kerasan sama saya. Apa yang saya makan dia harus makan. Apa yang saya makan ya itu dia makan. Enggak beda-beda kan? Enggak. Kalau makan di rumah makan sak meja sama saya. Sama aja. Bukan karena majikan terus suruh karena orang ada yang gitu. Sopir suruh sendiri, pegawai sendiri. Saya nggak mau. Cuma status sosialnya aja. Kan tapi dia kan manusia. Orang itu ya, makanya orang hidup jangan takut sama Tuhan. Takutlah sama dirimu sendiri. Maksudnya? Iya toh? Kan repot toh kalau saya ngomong gitu. Iya. Saya takut sama diri saya sendiri. Saya enggak takut sama Tuhan. Lah Tuhan aja dibujuki kok. Apa maneh menungso? Kok bisa? Lah bukti ini. Kamu seperti itu? Lah. Lihat aja Departemen Agama itu. Lah takut sama Tuhan itu. Bukti nih. Jujur orang-orang mereka. Pengadaan kitab suci gimana? Sampai ribut seperti itu. Itu namanya manusia takut sama Tuhan. Tapi tidak takut sama dirinya sendiri. Padahal dia berbohong terus itu. Orang yang takut sama dirinya sendiri, dia tidak mungkin. Soalnya Tuhan itu tidak ada di mana-mana, di dalam diri kita sendiri. Hati kecil manusia itu adalah black box-nya manusia hidup. Selalu bertolak belakang tapi selalu ditentang. Hati kecil manusia adalah black box-nya makhluk hidup. Iya. Itu nanti yang cerita, yaitu rohnya manusia. Pasti bertolak belakang. Apakah itu yang menjadi prinsip dan pegangan hidupnya Pak Agustinus? Loh, iya. Orang takut sama dirinya sendiri. Jangan takut sama Tuhan. Nggak tahu ketemu Tuhan kok wedi. Nanti dianggap nggak beragama, nggak bertuhan, atau dianggap penistaan gitu. Nah, orang yang beragama sendiri apa takut sama Tuhan? Bukti ini, lihat itu. Sepeda motor diparkir hilang. Ayo, ya apa itu? Nah kalau Pak Agustinus sendiri gimana menghadapi situasi-situasi yang sulit? Ya kayak sekarang ini kan kita orang itu kalau dalam keadaan sulit
wis hidup susah, pandemi lagi gitu ya. Iya. Kerja juga terbatas, bahkan ada yang di PHK. Gimana Pak Habib? Makanya orang hidup itu sak madya. Sama. Jangan ya hidup sederhana. Jangan urip luwih gede. Teko nafsu nih, teko nafsu nih. Akhirnya habis duitnya untuk gitu-gitu. Makan itu cuma satu piring. Prinsipnya orang hidup, saya nggak pernah tambah loh. Saya makan nggak pernah nambah. Makan 3 kali sehari toh. Iya, tapi waktu makan itu nggak pernah nambah. Atau karena mungkin 1 kali nggak nambah itu karena ngambilnya sudah banyak. Enggak. Terus cuman makan cukup secukupnya. Ya wis itu. Udah selesai. Ya wis itu. Nggak ngemil. Neriman Nggak jajan. Neriman. Loh, Iya. sih toh. Ini kan filosofi Jawa Pak gitu ya. Anda bisa menemukan itu dalam kehidupan sehari-hari, dalam penerapannya seperti apa sih? Anda terapkan di apanya itu? Loh, ya Nerima orang, itu. makanya orang yang nerima. Orang yang selalu bernafsu itu kan nggak nerima. Filosofi Jawa, tapi pejabat Jawa akeh sing bernafsu, kecekel KPK. Iya toh? Makan itu cukup satu piring. Orang itu kalau bernafsu apa enggak itu dilihat dari waktu makannya. Ada lauknya, ya satu piring. Nggak ada lauknya, ya satu piring. Jangan nanti lauk isak pirang-pirang nek iso mejone diusung pisan. Gomule. Loh iya. Bontot toh Pak, gue berkatan gitu. Sabuke dikendori. Ya. Nek iso budal makan itu tadi sarungan. Oh gitu. Iya. Iya. Itu namanya gak nerimo. Ada nggak Pak Gusinus? Karena kan pasti Anda menemukan orang ya, Pak Gusinus pasti hari-hari menemukan orang yang berbeda. Dan itu betul-betul mungkin bikin jengkel panjenengan gitu Pak. Kira-kira untuk memberikan semacam petuah gitu. Kan kadang-kadang orang nggak suka digurui gitu. Gimana Pak? Sama pegawai Anda kalau Anda mau nuturi itu gimana caranya pendekatannya? Loh, saya ngasih contoh dulu tak? Saya itu loh, makan nasi putih sama air tak bisa, tak tuangi air, tak udek, tak makan. Kenapa? Bisa sampean? Bubur. Loh, enggak bubur, nasi itu tak tuangi air. Nasi air putih. Iya. Di apa udah karo bubur tuh Pak? Iya, tak makan sama saya. Loh, saya makanya kolesterol saya selamanya normal terus. Saya kalau makan banyak lemaknya itu berani saya. Cuma kaldunya enggak saya makan. Kalau soto gitu, ikannya tak ambil, kuning telur saya nggak makan, kaldunya air putih tak tuang. Saya malah mikir Pak Gus ini orang vegan, nggak makan daging. Makan daging juga Pak? Makan daging terbatas. Oh gitu. Lemak nggak saya makan. Alasannya hanya menjaga diri itu ya? Iya. Lalu denyut nadi saya normal terus, 60. 64. Merokok juga enggak? Enggak ngerokok, enggak minum minuman keras. Enggak. Dari dulu juga enggak ngerokok, enggak minum. Iya. Itu karena memang Anda mau menjaga diri atau memang orang tua? Saya nggak suka, memang saya nggak suka. Kalau mandi malam, jam 11 malam, gini nanti mandi malam. Habis pulang mandi lagi malam. Kalau nggak bisa tidur. Katanya kalau mandi malam tuh rematik. Rematik ya, gosok remason. Enteng ya Pak ya? Mulai SMP saya, sejak sudah nggak sekolah di Batu itu saya nggak tahan panas sih. Saya mandi malam. Di Batu malah nggak tahan panas? Setelah di Surabaya nggak tahan panas. Oke. Ya. Tidur cuma berapa jam? Jam 4 pagi sudah bangun saya. Jadi kalau malam tidur jam berapa biasanya? Ya jam 11 mandi itu. Sudah mandi tidur. Jam 4 sudah bangun. Bangun. Iya, sampai seharian utek-utek gitu. Enggak apa-apa. Ritual paginya Pak Gusinus ngapain? Ya lihat olahraga pagi. Olahraganya apa? Jalan. Dikeliling-keliling sekitar rumah itu. Jalan. Jalanan. Terus pulang rumah mandi. Makan mandi. Terus setelah itu? Ya sudah ada keperluan keluar ya keluar. Pak, kalau Bapak kan sudah mengalami asam pahitnya kehidupan gitu ya. Buat kita-kita yang baru mungkin ya kayak situasi sekarang ini kan wis pandemi, senggol bacok gitu ya. Saya ngenteni bantuan juga belum dapat, itu kadang-kadang bantuan belum dapat. Kira-kira dalam keadaan seperti ini makna sebuah kesabaran dari kacamata Agustinus itu gimana Pak? Saya ini makanya ya kena Jiwasraya itu 2M. Sampai nasabah lain itu heran.
kok Pak Agustinus tenang ya, guyu-guyu dok, tertawa-tertawa ya. Tapi kalau saya waktu itu apa? Ngurus proses itu. Iya, waktu ribut telekonferensi itu, justru saya yang paling banter saya kalau ngomong. Alasannya supaya duitnya bisa kembali. Maksud saya gini loh, saya itu mau marah, pengemudinya suruh datang. Jangan sama bempernya. Saya gegeran sama bempernya percuma. Kasihan. Ownernya itu harus bertemu. Iya, harus tanggung jawab. Jangan pegawai-pegawainya. Lah apa? Lah buang energi itu. Saya ini orang waras soalnya. Lah gegeran sama orang ini kan kasihan. Dia itu pegawai, mangan gajian. Kenapa kok enggak marah? Lah apa? Iya. Wong dia itu keadaannya perusahaan gimana dia nggak tahu. Kok mau kejadian kita marah? Kita perlu belajar banyak soal kesabaran, menahan emosi dari sosok Agustinus. Kalau Anda mau komen, silakan komen di bawah. Dan jangan lupa subscribe. Dan siapa tahu nanti pada edisi berikutnya kita bisa ketemu dengan Agustinus dari kisah-kisah yang lainnya. Masih banyak ini yang saya mau ngobrolin dengan Pak Agustinus. Terima kasih Pak, mampir ke rumah kami. Ya. Ngobrol-ngobrol di AMCOM Channel dalam program Talk and Talk. Terima kasih. Agustinus, atur nuhun. Ya. Salam untuk keluarga Pak ya. Ya, terima kasih. Jangan lupa sekali lagi, komen di bawah, subscribe, klik loncengnya, nanti akan ada dapat notifikasi unggahan-unggahan lainnya. Sampai jumpa lagi, saya Iman.